Ginanjar, tadi sudah baca WA saya? Iya, Ibu. Gimana, Bu? Oke. Tanti? Iya, alhamdulillah. Sekarang ada waktu Pak Ginanjar? Ada, ini sudah slow, ini sudah Oh, selesai sudah pembelajaran. selesai? Iya, iya, Iya. alhamdulillah. Iya, iya, Pak. Bisa minta waktunya sebentar ya, Pak ya? Boleh, pengen sharing apa, Ibu? Silakan, Bu. Oke, Pak. Alhamdulillah, ini saya ketemu jenengan lagi. Ada Oke. beberapa permasalahan yang saya hadapi ini di kelas ini, Pak. Ini masalah kesepakatan kelas. Memang kan Oke. kelas saya kan kelas usia anak usia dini yang kecil-kecil itu ya. Kita Iya. sudah membuat kesepakatan kelas itu sesuai dengan karakteristik usia anak. Jadi saya membuatnya itu pakai gambar Pak Ginanjar karena anak kan belum bisa membaca. Iya. Harapannya dengan gambar itu mereka bisa menjadikan kesepakatan kelas itu muncul dari dalam dirinya mereka sendiri, diingat-ingat pakai bahasa mereka. Seperti itu Pak Ginanjar. Tapi ya gitu itu. Oh, iya. Eh, Anak-anak harus selalu diingatkan terus, terus dan terus itu, walaupun Oke. sudah ditempel di dinding itu. Ya, tetap harus diingatkan, Ki. Iya, betul, betul. Apa sih, Bu, tujuannya kita sharing ini? Iya, saya pengen itu kondisi ideal yang seperti kelas-kelas yang lain itu loh Pak. Untuk menerapkan Gitu. kesepakatan kelas supaya anak-anak tidak harus selalu diingatkan. Jadi muncul dari dalam diri mereka sendiri kayak buang Ya. sampah, terus waktu guru di depan atau ada teman yang berbicara itu didengarkan, nggak rame sendiri. Nah, kadang Hmm, saya sampai galau itu. oke. Iya. Berarti goalnya apa, Bu? Goal dari sharing kita ini? Goalnya nanti. Ya, harapan, ya kepinginnya sih eh, kita meminimalkan apa ya, ya, meminimalkan untuk tidak selalu mengingatkan itu lupa. Justru mungkin Oh. nanti malah temannya yang mengingatkan kesepakatan kelasnya apa, gitu. Tidak harus selalu dari guru gitu. Oh, ya itu bagus itu, Bu. Nggih. Iya. Nah, itu nanti kita tahunya itu sudah berhasil dari mana itu? Ukuran keberhasilannya. G itu kalau ukuran keberhasilannya itu kondisional ya dari pengamatan Pak. Kalau Hmm. misalnya saat makan minum itu anak-anak tertib tidak jalan-jalan, makannya sambil duduk pakai tangan kanan, itu Oh sudah iya. sesuatu ya. Kadang-kadang anak itu minum makan itu sambil masih lari-lari, masih ke sana ke sini, minta kuenya si ini, minta Hmm. kuenya si itu sambil jalan. Nah, itu harapannya bisa tertib gitu loh. Oh Hal-hal yang kelihatannya sepele tapi itu sangat mendasar sekali gitu. iya. Wah, luar biasa itu. Nanti kalau memang bisa tercapai itu ya, Bu ya. Iya, Nah, iya, kira-kira Bu, kalau untuk yang tadi kita kan pengennya anak-anak itu kesepakatan kelasnya berjalan secara mandiri, sadar gitu ya. iya. Apa yang sudah kita miliki buat itu? eh yang sudah saya lakukan pertama itu tadi ya. Jadi Hmm. merubah peraturan kelas yang selama ini kan berupa kata-kata. Itu Ya. saya ubah menjadi gambar. Hmm. Nah, gambar itu sudah diartikan sesuai bahasa mereka masing-masing. Tapi Hmm. intinya sama, Ya. intinya masuklah gitu loh. Kemudian itu gambar tadi sudah saya tempel dan setiap mau melakukan kegiatan apapun selalu saya ingatkan. Yuk kesepakatan kelas kita apa? Yuk kalau mau ini, kalau mau itu. Nah, selalu selalu saya ingatkan. Oh Tapi ya di iya. tengah-tengah itu ya selalu kacau balau seperti itu. Nggih, nggih, nggih. Nah itu kalau kan tadi sudah ada apa namanya kesepakatan kelas yang berupa gambar ya untuk Iya, anak-anak kan memang lebih menarik, kemudian ada ya, ditempel di dinding juga. Kalau dinding. dari skala 1 sampai 10 Bu, menurut jenengan itu sudah berapa poin yang sudah didapatkan? Nah, itu sudah dari gambar tadi itu sudah 8, Pak. Sudah 8. Wah, sudah Delapan. bagus. Saya pengennya itu 10 tidak hanya sekedar tempelan ya, tapi melekat di anak-anak dan itu Oh, membekas iya. dibawa sampai ke rumah. Nah, ini Iya. untuk saya juga ini mau mau minta pendapatnya Pak Ginanjar ini. Nah, misalnya ini nanti rencana kedua saya itu begini, Pak. Jadi gambar itu nanti akan saya ubah jadi fotonya anak-anak. Jadi saya Hmm? melibatkan
anak-anak, figurnya anak-anak ini ada 25 anak ya. Jadi nanti semua jadi Mhm. berperan dalam foto kesepakatan kelas. Jadi misalnya Iya iya. antri saat mencuci tangan, itu saya nanti akan mengambil 5 anak untuk saya foto pada saat mereka antri cuci tangan. Kemudian ada 2 anak yang melakukan peran dia membuang sampah. Iya. Kemudian lagi kemudian waktu berdoa nanti ada anak yang seperti ini saya foto. Nah, itu jadi gambar kesepakatan kelas nanti saya ubah rencananya jadi foto mereka yang berperan sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah Oh, kita iya sampaikan. iya. Wah, luar biasa Gitu, sekali, Bu, Kak. itu. Eee, kemungkinan Iya, yang bisa dilakukan oleh kita itu ya, wah luar biasa. iya. Tapi Ada kalau lagi Pak kita itu sebetulnya ada rencananya. lagi? Oh, iya, monggo. Jadi kalau di kelas seperti itu ya. Ya, Iya. harapannya kan pembiasaan itu kan tidak hanya berlangsung di sekolah. Nah, itu berlangsung juga di rumah. Nah, nanti saya akan membuat sebuah game, game quiz-quiz sederhana gitu tentang adab yang baik dan adab yang buruk. Jadi mereka memberi tanda centang supaya belajar bersama orang tua di rumah, tapi tidak Mhm. sekedar game saja, tapi juga dijalankan di rumah bersama orang tua. Gitu, Pak. Itu rencana Ibu ya untuk mencapai tujuan Ya, tadi ya? Oh, luar biasa. Berarti prioritasnya yang mana tuh, yang mau dilakukan terlebih dahulu? Bagaimana? yang terlebih dahulu mungkin yang ini, Pak, yang foto itu. Yang Kalau foto. game itu kan butuh waktu ya, kita kita pasti mungkin mengerjakannya di rumah itu. Nah, jadi yang Iya. bisa segera saya lakukan ya yang foto itu, foto anak-anak ditempel itu. Kalau misalkan foto anak-anak ditempel itu berarti kita kan harus ada kapan nih mau direalisasikan, kapan kira-kira berhasilnya? Menurut Bu Tanti itu kapan? Iya. Kalau ini harus segera Pak, karena ini kan menyangkut pembiasaan ya. Kita kalau pembiasaan itu sesegera mungkin bisa dilaksanakan. Jadi Senin depan saya sudah harus memotret anak-anak Pak Ginanjar. Iya. Jadi Selasa sudah bisa saya pasang. Jadi kan seperti ada kejutan, loh kesepakatan gambar yang di kelas kok ganti fotoku. Jadi mungkin mereka excited ya, Mhm. fotoku berarti aku harus bisa jadi itu jadi teladan, memberi keteladanan untuk temannya gitu. Oh iya, berarti memang harus secepatnya ya, Bu, ya. Kemudian Ya, kalau keberhasilan rencana tadi, kira-kira apa Bu keberhasilannya, Bu? Yang nah itu tadi bisa kita ukur ya, bisa kita ukur keberhasilannya. nah itu langsung Pak. Jadi dalam beberapa hari, apakah anak-anak bisa tertib makannya, tertib saat antri. Jadi itu Mhm. bisa langsung kita data ya, kita observasi dan kita checklist siapa saja yang sudah mentaati kesepakatan kelas itu bisa langsung kita kalau memang dalam 1 minggu itu minimal pelanggaran atau tidak mematuhi kesepakatan kelas itu di bawah 30% gitu aja sudah Mhm. menurut saya sudah berhasil gitu Pak. Pastinya juga ada gangguan-gangguan ya, Bu, ya? Iya, tentu saja itu menurut saya itu bukan gangguan ya Pak karena itu jadi tantangan tersendiri Oh, buat saya. tantangan, iya. Iya, Kalau ada tantangan berarti harus ada antisipasi yang kita iya lakukan. betul. Kira-kira apa, Bu, antisipasinya, Bu? Saya tidak pertama tantangannya saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya Iya. harus melibatkan guru lain Mhm. untuk rencana aksi ini bisa terlaksana dan tujuan untuk membiasakan anak-anak mentaati kesepakatan kelas itu bisa berhasil. Oh, iya. Jadi ada guru pendamping yang akan mendampingi saya. Juga mungkin wali murid akan saya libatkan untuk pengawasan mereka, pembiasaan karakter baik di rumah. Jadi ke wali murid tindakannya apa, Bu? Tindakannya ke wali murid untuk Dan ini kan mhm. kita ada grup WhatsApp ya, itu nanti kayak saya Iya iya. sosialisasinya lewat situ. Mmm. Sosialisasinya tentang pembiasaan karakter, terutama yang menyangkut kesepakatan kelas kan ada beberapa kesepakatan yang bisa dilaksanakan di rumah juga. Jadi bisa jadi juga kesepakatan di rumah gitu loh, yang bisa Iya iya iya. diaplikasikan di rumah. Kayak Mhm. ada makan, minum, kemudian mendengarkan orang tua yang sedang berbicara, Mhm. berdoa, begitu Pak Iya, Pak jadi Ginanjar. ada ini ya, sudah Ibu antisipasi ini kalau misalkan ada terjadi
sesuatu kita melibatkan rekan guru, kemudian melibatkan wali murid juga gitu ya, supaya Iya, terbiasa juga di rumah. Tapi tentunya iya, itu semua butuh namanya komitmen ya Bu ya. Itu namanya betul, Kak. komitmen. Kira-kira Iya, komitmen dari Bu Tanti apa ini supaya goalnya ini tercapai? iya. Yang pertama itu tentu saja saya harus jadi teladan ya. Kayak Hmm. jangan sampai saya berada di kelas itu terlambat. Kemudian saya makan, minum itu juga tidak boleh berdiri. Jadi saya sendiri jadi teladan gitu loh, Pak. Saya sendiri menerapkan apa yang kita sepakati bersama. Itu juga berlaku juga untuk gurunya. Kemudian saya tentu saja akan membuat sebuah checklist atas rencana-rencana aksi saya. Mhm. Jadi mana yang sudah saya lakukan akan saya beri checklist, yang belum itu akan saya tindak lanjuti untuk segera saya lakukan untuk mengontrol bahwa saya memang berkomitmen tinggi sekali terhadap permasalahan ini gitu. Iya, Seperti iya. itu. Berarti harus ada juga ini tindak lanjutnya supaya program ini terus berjalan atau ada goal-goal lain nantinya. Tindak lanjutnya apa Bu ya Bu? Iya. Untuk tindak lanjutnya ini kita ada buku penghubung, Pak. Jadi nanti selain lewat grup WhatsApp dengan wali murid, ada Iya. juga buku penghubung yang isinya nanti tentu saja kolom-kolom karakter baik yang sudah diterapkan anak-anak di sekolah supaya orang tua juga bisa mengikuti perkembangan mereka meskipun dari rumah. Seperti itu, Pak. Iya, buku penghubung ini berarti nanti digunakan oleh Bu Tanti, oleh orang tua seperti itu. Iya, betul, Ini betul. jelaskan apa? Fungsinya apa Bu sebenarnya Bu? Buku penghubung. Untuk ini istilahnya pelaporan ya. Dan ini tidak bisa mungkin setiap hari saya berikan, jadi 1 minggu sekali. Karena keterbatasan waktu kita untuk mengisi anak segitu banyak, kalau setiap hari kan kita juga butuh waktu. Kalau tiap hari kita belum ngisinya, belum membaginya. Nah, jadi saya jadwalkan mungkin tiap Jumat kita berikan, kemudian Senin dikembalikan lagi ke sekolah untuk kita isi selama seminggu dari Senin sampai hari Jumat berikutnya. Seperti itu Pak Jenajah. Sudah menemukan gitu ya untuk langkah-langkahnya sebenarnya ya. Oke. Enaknya kalau ada teman ya kita bisa menguatkan apa yang solusi yang muncul dari diri kita, terus kita dikuatkan oleh teman kita, jadi kita semangat gitu Pak Ginanjar Iya. untuk kan. Kayaknya waktunya sudah saya harus pulang ini Pak Ginanjar, saya harus jemput anak ini. Oh, Eh, iya monggo Bu, monggo. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ginanjar. Kapan-kapan Iya boleh Ibu. boleh share, kita ngobrol lagi ya Pak Boleh Ginanjar. Bu, kita sharing-sharing lagi untuk kemajuan anak-anak kita. Ya, terima kasih Pak Ginanjar. Saya duluan Iya, ya. monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Pak Ginanjar. Ini Bu, Gimana saya boleh kabarnya? masuk Bu, boleh duduk Bu? Silakan, silakan. Iya, Ya, iya. monggo, monggo. Nah, Ada yang bisa dibantu ini. nggih Bu, saya pengen Ya, sharing ini Bu. Soalnya kan oke. gimana ya, di ini anak-anak kan saya kemarin baru melaksanakan ujian praktek kejuruan. Ternyata ada anak yang harus remedial, itu jumlahnya Ya, 13. 13 yang harus oh, remedial. banyak Ternyata juga. iya Bu, banyak yang produknya belum selesai. Ternyata begitu kita sudah jadwalkan, kita share ke mereka, itu ada 3 anak yang tidak datang remedial. Jadi, gimana ya Bu Oh, itu ya baiknya ya Bu ya? wow. Jadi dari 13 anak itu ada 3 ya yang enggak datang gitu ya. Iya, Wah, 3 tidak datang tanpa konfirmasi. Jadi kan kita tidak tahu. Saya pengennya iya. anak ini nanti tetap datang melaksanakan, remedial ujian praktiknya. Apalagi kan ini kelas 12 untuk kelulusan. Oke, oke. Dengan kondisi seperti ini, eee, harapannya Pak Ginanjar gimana ini? Dengan 3 Harapan anak ini?
Iya, Bu, harapan saya minimal anak ini konfirmasi, mereka itu bisa melaksanakan remedial itu kapan. Karena kan Iya, kita sudah jadwalkan sebenarnya, tapi kok tidak datang tanpa konfirmasi gitu. wah, gitu ya. Jadi permasalahannya ada 13 anak yang remedi, kemudian 3 anak tidak hadir saat remedi dan Iya, tidak konfirmasi. iya Seperti itu. betul, betul. Mungkin apa Pak Ginanjar tidak ada upaya-upaya sebelumnya sehingga sampai 3 anak ini tidak datang gitu? Kan kemarin dari hasil penilaian ujian praktik itu kan didapatkan 13 anak, Bu, dari 4 kelas. Itu memang ada yang satu kelas berapa siswa, kemudian ada yang satu kelas cuma satu siswa. Nah, kita sudah Oh, share ke grup-grup WA dari murid tersebut, karena kan murid kondisinya sudah pulang di rumah. Jadi kita iya, share iya. melalui grup WA, kita juga minta bantuan wali kelas. Tapi ternyata tetap ada 3 ini yang kok nggak datang tanpa konfirmasi. Sebelumnya sudah dimintai tolong ke wali kelas atau mungkin teman gitu ya untuk menghubungi yang bersangkutan Udah, gitu ya? Bu. Ya, jadi kita minta tolong wali kelas ini diumumkan untuk anaknya besok datang pukul sekian melaksanakan ujian Iya, iya. praktik susulan apa remedial itu. Iya, iya. Kira-kira Pak Ginanjar sudah ada rencana enggak bagaimana ini menindaklanjuti 3 anak ini? Rencana saya sih tetap nanti saya beri kesempatan yang kedua. Ini kan kebetulan anak-anak sedang apa namanya ujian sekolah itu kan cuma setengah hari. Jadi kita bisa melaksanakannya setelah istirahat sholat duhur bisa saya berikan kesempatan kedua. Saya juga mau minta tolong kepada apa namanya wali murid supaya ini lebih mendorong lagi siswanya untuk datang ke bengkel melaksanakan remedial ujian praktek itu, Bu. Iya, iya. Oh, berarti sudah bagus ya rencananya Pak Ginanjar memberi kesempatan kedua gitu ya. Gitu. Eh, Kira-kira ada lagi nggak Pak? Misalnya kalau sampai kesempatan kedua ini jangan sampai loss lagi seperti kemarin, apa upayanya Pak Ginanjar ini? Upaya saya Supaya sih nanti bisa minta tolong ke apa namanya wali murid misalkan, Bu, untuk ini karena kan anak ini harusnya masuk remedial seperti itu. Atau nanti saya juga bisa minta tolong ke panitia ujian sekolah untuk menahan dulu supaya anak ini Oh mengikuti iya, ujian iya. remedial, ujian praktek dulu Sesudah baru bisa mengikuti ujian sekolah seperti itu bisa. kira-kira ada nggak tantangannya Pak? Misalnya kalau memang ujian remedi kedua nanti kesempatan kedua itu nanti bersamaan dengan ujian yang lain, apakah itu nggak menjadi tantangan tersendiri buat mereka dan Pak Ginanjar? Iya, Bu, sebenarnya tantangannya kan karena ini bersamaan dengan ujian yang lain otomatis konsentrasi siswa juga sudah fokus ke ujian sekolahnya. Atau mungkin bisa saya ambil langkah ujian remedial remedial ujian praktek ini, saya ambil setelah ujian sekolah selesai. Kan minggu ini selesai, masih ada minggu depan untuk pengambilan remedial ujian praktek, mungkin seperti itu, Bu. Sudah diperhitungkan nggak dengan menyelesaikan ujian yang sekarang dulu, kemudian baru remedi kesempatan kedua, itu nanti apakah masih ada waktu untuk pengolahan nilainya atau nanti deadline-nya ke guru yang bersangkutan atau tentang kelulusan masih ada waktu Pak kira-kira? Kira-kira ini masih bisa, Bu, karena kan nanti ujian sekolah selesai minggu ini. Kemudian Ya, kalau misalkan ini kan hanya untuk ujian remedial, ujian praktek itu kan hanya membutuhkan waktu 90 menit. Otomatis satu hari selesai lah, satu hari selesai. Nanti pengumumannya di bulan April Mei, jadi masih cukup waktu kita untuk mengambil langkah itu, Bu, gitu. gitu ya. Mungkin itu salah satu solusi kalau misalkan kok wah, Iya. kesempatan kedua tidak dimanfaatkan, itu masih ada Oke, solusinya oke. seperti itu. Oke. Nah, ini untuk mengantisipasi ya Pak ya. Karena kan kita juga enggak tahu ke depan itu apa yang terjadi ya. Semoga tidak terjadi apa-apa yang tidak sesuai harapan di untuk Nggih. mengantisipasi supaya memastikan kembali agar 3 anak ini benar-benar memanfaatkan remedial kesempatan yang kedua itu kira-kira ada langkah apa kira-kira Pak Ginanjar? Langkah yang saya ambil jelas yang pertama itu kan wali kelas, tapi wali kelas kan mungkin
di sekolah. Nanti ada wali murid yang di rumah mendorong. Kalau misalkan kok dia tetap nanti di kesempatan kedua misalkan nggak datang, maka saya minta bantuan tim BK yang mendampingi anak ini dari kelas 10, 11, 12. Karena di sistem SMK 6 kan setiap jenjang didampingi terus. Wali kelas nggak ganti, guru BK-nya juga tidak ganti, mendampingi terus seperti itu. Mungkin itu juga salah satu rencana saya supaya soalnya ini kan kelas 12, kasihan kalau Iya, misalkan dia sampai tidak lulus gara-gara iya, ujian praktiknya, seperti itu, iya. Bu. Iya, iya. Oh, berarti bagus juga ya program sekolah kalau wali kelasnya mulai dari kelas 10 berarti ya. Kelas Dari kelas 10 10 sampai kelas 12, begitu juga dengan guru BK-nya itu orang yang sama. orang yang sama, Berarti sangat memahami sekali karakteristik betul, masing-masing siswanya itu ya. iya, 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 iya. Bagus itu rencananya Pak Ginanjar iya bisa itu, seperti itu. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 ya, eh, Pak Ginanjar itu sudah sampai seberapa sih dari apa yang Panjenengan sampaikan tadi? iya, Bu. Kalau untuk sebenarnya kan sudah ada yang remedial 10 anak, berarti ya kita anggap ini sudah di angka 7 lah. Kalau nanti Iya, 3 anak ini bisa remedial semua, maka kita bisa sampai di angka 9. Artinya program kita sukses, hanya kemarin tidak suksesnya yang 3 ini tidak mengikuti sesuai waktu yang ditentukan di awal gitu, Bu. oke, iya, iya. Apakah proses rencana ini akan segera dilakukan Pak Ginanjar? Kira-kira kapan itu rencananya? Saya semau saya itu ya secepat mungkin. Jadi kita bergerak secepat mungkin, tapi nanti sambil dikonsultasikan juga dengan teman-teman kalau misalkan, "Oh, ini lebih baik kita laksanakan setelah ujian sekolah." Berarti artinya minggu depan, hari Senin kita langsung laksanakan, kita, berikan pemahaman ke siswa itu supaya segera mengikuti remedial, kemudian wali kelasnya juga dimintai tolong, atau juga nanti minta tolong wali kelas untuk menyampaikan ke orang tuanya. Sambil juga guru BK untuk mendampingi supaya anak ini yang 3 bisa melaksanakan remedialnya gitu, Bu. Berarti banyak ya yang terlibat untuk kegiatan ini ya Pak? Nggih, Bu. Ginanjar Kan ini saja itu. anak-anak apa ya, anak menjelang dewasa ya, sedang mencari jati dirinya seperti itu. Kita Iya, sebenarnya maksudnya baik, tapi mungkin dianya belum menerima maksud baik kita, jadi harus melibatkan pihak-pihak yang lain. iya, iya. Berarti kan memang sesuai dengan karakteristik usia mereka ya penanganannya Iya, juga. begitu. Eee, Kira-kira komitmen apa sih yang akan dijalankan Pak Ginanjar untuk bisa mencapai tujuan pertama tadi? iya, Bu. Kalau komitmen saya itu yang jelas 3 anak ini harus melaksanakan remedial UKK-nya, ujian praktek ini. Supaya apa? Supaya nanti dia lulus dari sini mendapatkan bekal sertifikat bahwa dia menguasai kompetensi apa, misalkan kompetensi teknik pemesinan bubut atau teknik pemesinan flash, tapi dengan syarat yaitu tadi harus menuntaskan tanggung jawabnya. Dengan adanya sertifikat itu, maka peluang anak ini untuk di masa depan mencari kerja dan sebagainya itu akan semakin besar. Memang tidak menjamin, tapi akan memperbesar Iya, peluang. iya. Seperti itu. Ya, bagus itu yang sudah direncanakan Pak Ginanjar. Ini memang ini juga menyangkut masa depan mereka ya. Iya, Ibu. Jadi Betul. pastinya gurunya juga ikut ketir-ketir, orang tuanya juga ikut berdebar-debar, tidak saja muridnya ini. Semua guru pasti akan merasakan hal yang bisa sama dengan yang dirasakan Pak Ginanjar ya. Iya, Baguslah. Terus mungkin saya hanya bisa mensupport Pak Ginanjar segera dilaksanakan itu bagus iya, sekali. Ibu. Betul. Ini juga, istilahnya Pak Ginanjar dikejar waktu ini ya karena kan semakin mendekati kelulusan ini ya. Betul, Bu. Kan juga dari Ya, manajemen sekolah sudah harus segera menyetorkan hasil ujian-ujian iya, itu. betul betul ya. Semangat Pak Ginanjar, Ya, bagus sekali Ibu. yang Iya. direncanakan tadi. Semoga sukses, semoga lancar. Dan mungkin
kita bisa ketemu lagi. Saya pengen tahu loh perkembangannya bagaimana Oh nanti. iya Bu, tetap nanti Ya, saya juga iya, perlu sharing sama jenengan, misalkan kok masih ada kendala mau saya tetap saya sharing dengan jenengan kendalanya seperti apa, solusinya harusnya diambil seperti apa. Walaupun nanti nggih, selesai semuanya tuntas, saya juga tetap ya sharing sama jenengan, "Oh Bu, kemarin kita nggih, sudah berhasil," gitu kan nggih. sebagainya. Nah, ini kan suatu saat kayak saya pasti juga akan mengalami kendala yang sama mungkin dengan Pak Ginanjar ya. Jadi itu bisa jadi pembelajaran juga buat saya. Nah sekarang akhirnya Pak Ginanjar bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol ini? Ya sekarang lega Bu, karena kan memang, ya sudah terhindarkan unek-uneknya, wah kita sudah menemukan solusinya seperti itu. Terima kasih sekali loh Bu Tanti ini. Sama-sama Pak Ginanjar, Iya. saya juga terima kasih sudah dipercaya untuk menampung unek-uneknya Pak Ginanjar. Oke, ini saya juga harus segera menjemput anak saya. Oh Nanti iya Bu, kapan-kapan iya. kita ngobrol lagi. Oke, nanti Oke. sharing lagi Apa nggak kita apa-apa ya akan Bu ya? ini enggak apa-apa, kita Oke. sama-sama ke parkir Pak, Oh ngambil iya, motor monggo masing-masing. monggo. Oke. Oke. Oke Bu, Go. oke terima kasih. Assalamualaikum.